Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. فصلاة الله وسلامه على خير البرية محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Segala puji milik Allah Azza wa Jalla. Kita sama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita dikumpulkan, dipertemukan dalam kajian malam Selasa. Pada malam ini insya Allah kita akan membahas satu ayat, mentadaburi satu ayat, memahami pesan dari ayat tersebut, yaitu surah An-Naml ayat 18. Bisa dibuka surahnya, surah An-Naml surat ke-27 ayat 18. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, ayat-ayat Al-Quran secara umum terbagi kepada dua bagian. Ada ayat-ayat Makkiyah, ada ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan pada fase Makkah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah diturunkan pada fase Madinah. Ayat-ayat Makkiyah ini ayat-ayat yang diturunkan lebih lama daripada ayat Madaniyah. Masanya itu 13 tahun. Jadi Al-Quran turun pada periode Makkah itu selama 13 tahun secara berangsur-angsur. Lebih lama daripada ayat-ayat Madaniyah yang turun secara berangsur-angsur selama 10 tahun. Kenapa ayat-ayat Makkiyah diturunkan lebih lama daripada ayat-ayat Madaniyah? Karena ayat-ayat Makkiyah itu disebutnya adalah ayat-ayat taksisiyah atau ayat-ayat untuk membangun fondasi akidah umat. Karena pada saat itu kondisi umat itu ada pada masa disebutnya masa jahiliyah. Apa masa jahiliyah? Bahasa kitanya adalah masa kebodohan. Bukan bodoh secara keilmuan, karena mereka secara keilmuan, terutama ilmu bahasa itu paling maju, paling tinggi sastranya itu. Tidak ada yang bisa menyainginya. Tapi kenapa disebut masa jahiliyah? Karena masyarakat sebelum turun Al-Quran itu disebutnya aswa'u halatin nas. Jadi kondisi manusia yang paling buruk. Makanya diturunkan Nabi. Bagaimana tidak? Ketika anak perempuan lahir, itu dianggap sebuah aib. Karena dianggap aib, maka siapapun yang melahirkan anak perempuan, maka anak perempuan itu dibunuh. Sehingga diabadikan oleh Al-Quran, ya.
Kemudian kondisi kaum wanita di zaman sebelum Al-Quran turun itu, biasa wanita-wanita jahiliyah itu mereka menancapkan bendera di rumahnya itu. Sehingga ketika ketahuan bahwa rumah itu ada benderanya, itu menunjukkan siapapun, bahkan ada 10 lelaki itu boleh masuk ke rumah tersebut untuk menggaulinya, bebas. Nah, ketika wanita tersebut hamil, dikumpulkanlah 10 lelaki tersebut yang menjamah wanita tersebut, kemudian dipilih sesuai selera wanita tersebut, kamu yang jadi bapaknya. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi perzinahan sudah bebas, riba apalagi, kezaliman itu luar biasa. Jadi yang kuat itu yang selalu menang, yang lemah selalu kalah dan tertindas. Tidak ada keadilan. Ya, kondisi umat sebelum Al-Quran turun. Nah, oleh karena itu Al-Quran turun di periode Makkah ini belum menyentuh ranah-ranah hukum, ya, seperti kewajiban sholat, zakat, ya, apalagi saum, kemudian ibadah haji, apalagi yang sifatnya hukum itu belum disentuh pada ayat-ayat Makkiyah. Kenapa? Karena ayat-ayat Makkiyah ini peranannya adalah membuat pondasi keimanan. Karena pada saat itu rusaknya kaum jahiliyah itu akidahnya, keyakinannya. Kenapa mereka melakukan kezaliman? Kenapa mereka melakukan kesyirikan, perbuatan dosa, gitu ya, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya? Karena tidak adanya keimanan dalam diri mereka terhadap Allah dan hari akhir. Makanya kalau kita membaca ayat-ayat Makkiyah, biasanya ditulis kan Makkiyah di mushaf itu suka ada kan tulisan surat di bawahnya itu Makkiyah. Nah, itu ayat-ayat itu mengajarkan kepada kita membangun pondasi kekuatan keimanan. Oleh karena itu, ketika kita membaca Al-Quran, maka harus kita pahami pertama adalah ayat yang kita baca itu ayat apa? Termasuk ayat Makkiyah kah atau Madaniyah? Nah, kondisi umat hari ini tidak jauh berbeda dengan kondisi pada masa jahiliyah. Maka kalau kita menemukan kasus misalkan begini, bahkan tetangga kita atau orang lain KTP-nya Muslim tapi masih meminum minuman keras, mabuk, atau masih membuka aurat, jangan dikasih ayat Madaniyah. Kenapa? Karena dia belum punya fondasi yang kuat. Demikian pula ketika turunnya pengharaman khamar itu kan bertahap, sampai 4 kali turun ayat itu secara bertahap, tidak langsung. Kenapa? Karena berproses gitu. Jadi ayat-ayat Makkiyah dulu, baru ayat-ayat Madaniyah. Dan ayat-ayat Madaniyah pun tidak langsung tentang hukum itu. Kan hari ini orang ketika melihat orang misalkan masih berbuat jahat, berbuat kezaliman, berbuat maksiat, kita langsung memponisnya, gitu kan? Padahal kita belum paham kenapa dia seperti itu. Karena lemahnya akidah. Maka yang perlu disampaikan kepada orang tersebut adalah jangan ayat-ayat hukum dulu, tapi ayat-ayat Makkiyah.
perkuat keyakinannya terhadap Allah, terhadap akhirat. Oleh karena itu, kenapa ayat-ayat Makkiyah ini fasenya lebih panjang, 13 tahun? Karena membentuk akar. Kalau akarnya bagus, akarnya sehat, maka akan tumbuh batangnya itu kokoh, kemudian menjulang ke atas, daunnya rindang, buah-buahnya lebat, seperti digambarkan di dalam ayat Al-Quran ya, tentang kalimatun thayyibah. Kalimat thayyibah kasyajaratin thayyibah itu diibaratkan pohon yang bagus. Kenapa? Akarnya menghujam. Nah, ikhwan sekalian, ada yang tahu pohon apa yang paling kuat di dunia? Ada yang tahu nggak? Hah? Caringin? Bukan. Pohon beringin bukan pohon yang paling kuat. Pohon paling kuat di dunia. Ada yang tahu, Bu? Ya? Pohon apa? Meskipun ada badai yang dahsyat, pohon itu nggak ketumbang. Pohon apa? Belum tahu? Pohon kayu bambu Cina. Ya, pohon kayu bambu Cina. Berapa tahun tahu ininya nggak? Tahu nggak? Menancap akarnya ke dalam berapa tahun? 5 tahun. Itu baru menancap akarnya, belum tumbuh ke atas belum. 5 tahun itu dia menancapkan akarnya. Ke atasnya cuman beberapa bulan. Kalau sudah 5 tahun baru ke atas, cepat. Itu gambaran ya. Dan ketika ada badai angin besar pun dia tidak tumbang, paling kayak melenai gitu kan. Ya. Condong aja gitu. Udah angin reda, berdiri lagi dia. Saking kokohnya kuat akar gitu. Ini gambaran di kekuatan pondasi. Oleh karena itu, lebih lama fase ayat-ayat Makkiyah turun daripada ayat Madaniyah. Dan ini pembelajaran bagi kita juga. Gitu. Ketika kita menemukan kasus baik terhadap anak-anak keluarga kita, ya, saudara-saudara kita, maka ketika kita mau menyampaikan, jangan dulu ayat-ayat Madaniyah, lihat dulu. Gitu. Barangkali karena kenapa dia masih melakukan kezaliman, kemaksiatan? Bisa jadi karena pondasinya masih rapuh, keimanannya masih. Gitu. Nah, ayat yang akan kita bahas di surah An-Naml ayat 18 ini, kalau kita lihat di kategori ayat Makkiyah dan Madaniyah, maka surah An-Naml ini termasuk ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah, yaitu ayat yang diturunkan pada fase periode Makkah, yang mengajarkan kepada kita tentang taksis, tentang penanaman pondasi, penguatan pondasi keimanan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Kita akan melihat dari redaksi kalimat-kalimat Al-Qur'annya. Masya Allah ya, nanti kita akan bahas kalimat-kalimat yang ada dalam ayat ini. Karena kalau kita baca sepintas, ini hanya kisah belaka gitu. Ya. Coba kalau bapak-bapak, ibu-ibu baca. Ini ya sepintas mah kisah aja gitu. Tapi kalau kita lihat dari bahasa Al-Quran, ya, redaksi bahasa Al-Quran dan pemilihan kata dalam ayat tersebut, itu Masya Allah. Ya, makanya kenapa ayat ini termasuk ayat Makkiyah? Karena dia akan membangun pondasi siapapun yang membacanya. Karena kondisi pada waktu itu para sahabat, ya, para sahabat Nabi itu dalam kondisi lemah. Secara kuantitas masih sedikit,
secara kualitas pun masih kurang, masih lemah. Gitu. Nah, kita akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum ya kita akan kaji dari kalimat-kalimat yang ada dalam ayat ini. Hatta, kalimat atau kata hatta ya, di dalam ayat ini termasuk kata atau ya kalimat ibtidaiyah, artinya kalimat permulaan. Kalimat permulaan. Dan juga menunjukkan, kata hatta itu menunjukkan kepada sesuatu peristiwa yang telah terjadi. Jadi kalimat ini, ayat baru gitu ya, permulaan. Tetapi dengan kalimat hatta ini menunjukkan peristiwa yang dikisahkan oleh Allah dalam ayat ini adalah peristiwa yang telah terjadi dan bukan peristiwa hayalan, tapi peristiwa nyata telah terjadi. Dan Allah yang memberitakannya. Artinya ayat ini mengandung informasi kebenaran sekaligus mengajarkan kepada kita tentang keyakinan, karena yang menginformasikan ayat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat idza kalau dalam bahasa kita itu artinya adalah apabila ya. Dalam bahasa Arab ini termasuk adatus syart yang berkonsekuensi membutuhkan dua kata kerja ya. Sebagai satu kata kerja syarat, yang kedua jawabnya. Idza biasanya masuk kepada fi'il madhi. Nah di sini fi'il madhi atau idza atau ketika atau mereka datang. Atau kalimat ata itu maknanya ja'a, datang atau zahaba juga pergi, bisa artinya itu. Tapi dalam ayat ini menggunakan kalimat hatta idza atau, tidak menggunakan hatta idza zahabu atau ja'u. Kenapa? Nah, oleh sebagian ahli bahasa disebutkan ketika kalimat idza atau ya, ini menunjukkan atau di sini yang melakukan pekerjaan datangnya itu bukan seorang tapi banyakan, karena berbentuk jamak ya, berbentuk jamak. Dan datangnya mereka kemana?
ala wadin namli. Maksudnya dia melewati lembah semut. Nah, datangnya melewati ke lembah semut itu, dia tidak tahu bahwa di sana itu ada lembah semut. Tanpa maksud juga untuk mendatangi lembah semut. Ata, kemudian ada kalimat ala. Dalam bahasa Arab itu bisa juga ata ila, tapi tidak menggunakan ila, tapi ala. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang datang bukan orang-orang biasa, tapi orang-orang yang memiliki kedudukan. Ala itu menunjukkan tinggi. Dan di sini yang datang itu siapa? Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Siapa Nabi Sulaiman? Seorang raja, orang yang memiliki kedudukan tinggi. Ya, maka menunjukkan kalimat ala. Hatta atau idza atau ala. Jadi mereka datang melewati lembah itu tanpa maksud gitu, tanpa sengaja untuk ke lembah tersebut. Gitu. Ala wadi namli. Wadi namli, wadi itu bahasa kitanya adalah lembah. Karena semut itu ada tempat jalannya itu kecil-kecil, biasanya di sela-sela apa namanya, belahan-belahan bumi gitu ya, yang pecah-pecah gitu masuk dalam wadi namli. Nah, kisah ini terjadi oleh Allah, dikisahkan dan Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melewati lembah semut tersebut tanpa mengetahui bahwa di sana itu yang mereka lewati itu adalah lembah semut. Sehingga apa? Nabi Sulaiman tidak meminta izin gitu ya kepada semut yang dilewati itu. Seorang raja itu, apalagi raja yang memiliki kedudukan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak akan menzalimi sekecil apapun gitu terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena tidak tahu bahwa yang akan dilewati adalah lembah semut. Kemudian Allah mengisahkan selanjutnya, qalat namlatun. Seekor semut berkata. Nah, ini juga yang menjadi melatar belakangi kenapa surat ini disebut surah An-Naml. Padahal kalau kita mau membaca surah An-Naml itu kebanyakan kisahnya tentang Nabi Sulaiman. Jadi sepantasnya gitu ya, kalau kita mau membuat judul surah ini, karena yang banyak dibicarakan siapa? Nabi Sulaiman. Harusnya surat Sulaiman. Tapi kenapa disebutnya surah An-Naml? Nah, ini kita akan bahas dari kalimat namlatun ini. Ya. Ada apa gitu dengan semut sehingga dijadikan ikon sebuah surat, bahkan judul sebuah surat yang agung ini. Nah, ayat ini adalah ayat Makkiyah taksisiyah. Ini mengajarkan kepada kita. Qalat namlatun. Ketika Nabi Sulaiman tanpa sengaja melewati lembah semut tersebut dengan bala tentaranya yang begitu banyak, qalat namlatun, ada seekor semut. Dalam bahasa Arab, ini nyampe nggak? Oke. Namlatun, kalimat namlatun
dalam bahasa Arab itu ada dua kalimat itu. Satu kalimat ma'rifah, kedua kalimat nakirah. Nah, nakirah cirinya adalah tanwin. Nakirah itu apa? Kalimat umum. Kalimat umum, tidak dikenal. Artinya namlatun. Kita bisa melihat dari kalimat namlatun ini. Semut ini, semut yang tidak viral. Ya. Tidak masyhur. Bukan semut yang viral, tidak diperhitungkan. Bukan raja semut, bukan semut pejabat, ya. Bukan pejabat, bukan pengusaha, bukan orang terpandang, bukan semut terpandang, maaf. Jadi di kalangan semut ini semut yang tidak diperhitungkan, tidak dikenal. Mungkin semut yang miskin gitu ya. Semut yang ya tidak punya kedudukan di masyarakat semutnya. Dari mana tahu? Allah menggunakan kalimat namlatun, nakirah. Ini sangat tidak diperhitungkan. Nah, ini yang menyebabkan kenapa surat ini disebut surah An-Naml. Karena semut yang miskin ini, yang tidak diperhitungkan, yang tidak punya kedudukan, tidak punya kekuatan, lemah gitu. Tapi apa yang mencengangkan? Qalat, dia berkata. Apa perkataannya? Qalat namlatu. Perhatikan kalimat selanjutnya. Ya, ini dibaca apa? Dalam ilmu tajwid bacaannya apa? Mad jaiz. Berapa harokat? Bisa 2, bisa 4, bisa 5. Tapi kalau tariqah syatibiyah, ya, ini dibacanya sama dengan mad wajib, dibaca 4 atau 5 harokat. Semut yang miskin, yang tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan, tidak punya pengaruh, tidak punya kekayaan, kedudukan, tapi semut ini bisa memerintah, bisa menyeru. Ya, ini dibacanya panjang. Ya ayyuha. Huruf nida dengan dibaca panjang, kemudian ditambah huruf ha tanbih. Tanbih ini menunjukkan peringatan. Memperingatkan. Ya ayyuha, bukan hanya sekedar menyeru, tapi ada tanbih. Seruannya itu mengandung peringatan. Ya ayyuha. Jadi dengan suara yang lantang gitu. Tidak punya kedudukan, semut miskin, bukan raja semut, ya, bukan yang diperhitungkan, tapi dia mampu memerintahkan dengan suara yang lantang. Apa perintahnya? Apa perintahnya? Apa? Udkhulu, ya. Ya ayuhan namlu. Ini an-namlu. Ini jamak daripada namlatun, jamak. Jadi seluruh, termasuk di dalamnya raja semut, mungkin perdana menteri semut, ya. Kemudian para menterinya, apalagi, ya, kok apa namanya di militer itu, panglimanya, ya. Panglima semut, ya, kemudian para pejabat lainnya,
juga termasuk para pengusaha di dalamnya, orang-orang kaya di dalam, atau semut-semut kaya mungkin ya. Dan semuanya diseru oleh seekor semut yang kecil, semut yang lemah, yang tidak diperhitungkan, yang tidak dikenal, tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan, tapi dia mampu memerintah. Ya ayuhan namlu, semuanya diseru. Bayangkan satu negara semut diseru oleh dia seorang. Apa perintahnya? Udkhulu, kalian semua masuk. Bayangkan, dia memerintah. Raja semut semuanya diperintah. Udkhulu, masuk kalian semua. Kemana masuknya? Masakinakum. Masya Allah, ini indah sekali kalimat Al-Quran ini. Masakinakum. Masakinakum ini jamak dari maskanun. Maskanun itu persamaannya itu, muradifnya atau sinonimnya itu baitun, darun. Ini sama-sama tempat tinggal. Baitun jamannya buyut. Semut ini tidak mengatakan udkhulu buyutakum atau udkhulu diyarakum, tapi udkhulu masakinakum. Karena bait, dar, ini bukan tempat tinggal yang lama untuk ditempati, tapi masakinakum, tempat yang nyaman, yang aman dan lama untuk ditempati. Ini maskan dari kata sakinah. Sakinah itu damai, tentram, maskan. Jadi ini cerdas sekali nih semut ini. Masuklah kalian ke tempat-tempat tinggal kalian yang aman, yang bisa menjaga kalian lama. Kenapa? Apa ayat selanjutnya? Kalimat selanjutnya? Kan. La yahtimannakum. La yahtimannakum. Jangan sampai, ini ada kalimat yang dibuang sebetulnya. Ya, dalam kalimat itu. Apa kalimat dibuangnya? Hatta la yahtimannakum. Karena dia mansub ya, kalau dalam ilmu nahwu itu. Kenapa dia mansub? Hatta la yahtimannakum. Karena ada hatta. Tapi dibuang, mahzuf istilahnya. Dibuang. Kenapa dibuang? Ini isyarat bahaya yang akan menimpa kaum semut. Waktunya itu sedikit. Makanya langsung gitu. Kalau pakai hatta lama dia. Hatta la yahtim. Isyaratnya begitu. Makanya langsung la yahtimannakum. Ya, supaya ya, agar apa? La yahtimannakum Sulaimanu. Agar Sulaiman wa junuduhu, Sulaiman dan tentara-tentaranya, la yahtimannakum, tidak mematahkan kalian. Ini luar biasa kalimat Al-Quran ini. La yahtimannakum. Kenapa menggunakan kalimat hatoma? Hatoma tidak menggunakan kalimat yaqtulannakum. Artinya membunuh. Sama. Yahtimannakum itu jangan sampai Sulaiman dan tentaranya membunuh kalian karena terinjak. Tidak la yaqtulannakum. Kenapa? Bedanya apa kalimat ini? La yaqtulannakum, qatala yaqtulu, itu
digunakan untuk binatang ataupun manusia yang memiliki darah. Ya. Tapi semut memiliki darah tidak? Tidak. Makanya kalimatnya la yahtimanahu. Hatama yahtimu itu artinya mematahkan. Matinya semut itu dengan dipatahkan. Patah-patah gitu, mati. Gak keluar darah dia. Beda dengan manusia atau hewan-hewan yang memiliki darah. Kalimatnya yaktul. Ini pemilihan. Jadi saking cerdasnya ini, ternyata semut ini yang tidak diperhatikan, tidak diperhitungkan, dia ternyata dahsyat, cerdas sekali. Menyuruh kaum semut untuk masuk ke tempat-tempat yang paling aman, yang bisa ditempati lama, gitu ya. Kenapa? Karena dia tahu Sulaiman wa junuduhu, Sulaiman dan tentara-tentaranya. Tentara Nabi Sulaiman berapa jumlahnya? Dari kalangan manusia, kalangan jin, juga hewan-hewan. Tentaranya itu pasti lewat ke lembah semut itu bukan sekejap 2 kejap, sejam 2 jam, bahkan lama. Makanya cerdas sekali semut ini. Dia memerintahkan kaum semut itu untuk masuk ke tempat-tempat yang paling aman. Dan juga semut ini sangat cerdas. Kenapa? Karena semut ini kalau tidak segera masuk, dia akan terinjak. Kalau sudah terinjak, mati. Gitu ya. Kemudian Nabi Sulaiman, ini menarik. Nabi Sulaiman, siapa beliau? Raja. Kenapa di sini? Ini semut tidak punya adab, gitu ya. Kenapa tidak disebut Malik? Malik Sulaiman. Ingat, Bapak Ibu sekalian, ayat ini, semut ini sedang apa? Sedang memerintahkan darurat, kedaruratan. Nih, kata kalimat ini juga sudah dibuang. Ini juga dibuang. Gitu ya. Sekaligus mengajarkan kepada Nabi Sulaiman nanti di akhirnya itu, di akhir ayat, ya, bahwa Nabi Sulaiman harusnya minta izin dulu kalau mau lewat gitu. Karena dia raja untuk bangsa jin, manusia dan hewan-hewan. Nah, dibuang gitu. Apa gelar kemuliaan Nabi Sulaiman? Langsung disebut namanya Sulaiman, tidak Malik Sulaiman. Itu karena harus segera menyampaikan peringatan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya agar kaum semut itu betul-betul semuanya masuk ke dalam tempat-tempat yang aman, agar Nabi Sulaiman dan tentaranya yang begitu banyak tidak menginjak-injak mereka sehingga mereka mati. Kan bisa saja kalau berarti ini semutnya semut apa? Semut yang cerdas. Ya. Dari mana cerdas? Dia meskipun tidak diperhitungkan, meskipun lemah, meskipun tidak punya jabatan, meskipun tidak punya kekayaan, ya, meskipun bukan seorang raja, bukan seorang menteri, bukan seorang gubernur, bukan semut gubernur gitu ya, semut mungkin kades juga bukan nih. Pokoknya rakyat, semut rakyat lah gitu. Tapi dia punya informasi. Satu, dia punya informasi. Apa informasinya? Akan adanya, datangnya pasukan Nabi Sulaiman dan pasukannya. Setelah dia punya informasi, Nabi Sulaiman dan para tentaranya akan melewati lembah semut. Nah, ini yang paling dahsyat. Ini menanamkan kepada para sahabat yang waktu itu masih sedikit. Hai para sahabat, kalau mau dibahasakan gitu. Nih seekor semut saja, gitu. Kecil, bukan semut terkenal, bukan raja semut, bukan semut yang punya kekuatan, jabatan, ya. Tapi dia mampu
apa? Dengan sebuah informasi ilmu yang dimiliki, mampu menjaga, melindungi satu negara semut dari kebinasaan. Kan bisa saja kalau semut, berarti ini semutnya semut baik, semut yang takwa lah gitu ya. Ya kalau tidak begitu, mungkin dia akan berpikiran begini, biarlah sebagian terinjak-injak, nah hartanya ya kita ambil gitu kan, kita jarah. Ini semut gitu. Kalau manusia, ya semut, masya Allah, punya apa? Insting ke sana gitu. Semut saja, padahal dia tidak dikasih akal. Tadi punya insting, gitu. Yang Allah berikan. Dengan insting saja dia mampu untuk menjaga negara semut dari kebinasaan. Ya. Semuanya, bukan satu orang yang dia selamatkan. Tidak memanfaatkan situasi. Hari ini kan kalau manusia dalam kondisi terpuruk saja mampu memanfaatkan situasi. Orang yang sudah tertindas, tercekik dengan keadaan, hayo diperas, gitu, dimanfaatkan. Itu manusia. Makanya pantas kata Allah, balhum adhal. Manusia itu kalau tidak memakai petunjuk Allah, Al-Quran, tidak ditaksis hatinya, tidak ditanamkan pondasi keimanan, balhum adhal, mereka itu akan lebih sesat daripada binatang. Makanya judulnya tadi apa? Semut lebih mulia dari manusia. Itu pertanyaan, ya, kasih tanda tanya pertanyaan. Apakah kita lebih mulia? Apakah semut lebih mulia daripada kita manusia? Seekor semut yang tidak diperhitungkan, yang tidak punya kedudukan, tidak punya kekuatan apapun, tapi dia punya informasi, punya insting untuk menjaga kaumnya dari kebinasaan. Dia mampu menyeru tanpa pandang bulu, semuanya diseru. Demi apa? Keselamatan. Gitu. Nabi Sulaiman juga tidak disebut ininya, gelar rajanya. Kenapa? Menyingkat waktu. Ini peringatan gitu. Menyita waktu supaya sampai pesannya kepada kaum semut. Jadi memiliki kepedulian yang tinggi untuk menjaga kaumnya dari kebinasaan. Seekor semut. Bayangkan. Ini pelajarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nama surat ini disebut surah An-Naml, bukan surat Sulaiman? Karena ini pesan. Kalimat nakirah ini memberikan pelajaran kepada kita betapa luar biasanya seekor semut, yang bukan semut yang diperhitungkan, tapi dia mampu menjaga, punya kepedulian yang tinggi, menjaga siapa? Kaumnya, bukan keluarganya. Ini bukan keluarganya, tapi apa? Kaum. Dari sinilah para sahabat paham. Makanya kita melihat betapa dahsyat dan luar biasanya para sahabat Rasulullah SAW. Meskipun seorang Habasyi, tahu Habasyi? Orang negro, orang hitam. Kalau rambutnya itu kan gimpal gitu. Maaf kalau bapak-bapak suka megang bulu domba, kan gitunya tasgah gitu, buk nate. Terus kakinya itu lebar, ya, jebrag gitu bahasa Jerman. Itu bibirnya tebal. Tetapi ketika dia ditaksis hatinya dengan ayat-ayat makiyah, itu langsung nyentuh semut saja yang tidak punya akal, gitu ya. Dia punya empati yang tinggi, ingin menjaga kaumnya dari kebinasaan. Apalagi saya ini manusia, punya akal.
Ini Allah sedang mengajarkan gitu. Sedang mengajarkan kepada para sahabat nilai-nilai ini. Makanya mereka luar biasa keberaniannya. Seorang Habasyah yang diutus kepada Raja Herakl, ya, ke pembesar Rum, dengan pede, dengan gagah menunggangi kuda masuk istana, karpetnya kan digelar dengan pakaian Arab gitu, padang pasir yang penuh dengan debu. Itu masuk istana dengan pede, membawa surat dari Rasulullah SAW. Untuk apa? Menawarkan Islam, menyelamatkan, menawarkan Islam, keberanian dakwah. Kenapa mereka? Karena ini menjaga umat dari apa? Dari bahaya an-nar yang lebih dahsyat daripada diinjak oleh kaki Nabi Sulaiman dan tentaranya. Bahayanya lebih besar. Makanya Allah memberitakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, surah At-Talaq. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian, keluarga kalian. Dari apa? Bahaya yang lebih dahsyat. Maka kalimatnya juga sama. Ya ayyuha. Ini seruan. Ya itu kata seru yang digunakan untuk objek jauh. Itu objek jauh. Artinya apa? Tanbih, ini peringatan. Ditambah dengan hak lagi. Ya ayyuha, betul-betul mengingatkan. Anfusakum wa ahlikum nar. Minimal jaga diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Kebinasaan api neraka. Kalau dunia mah, kalau kebinasaan dunia mah tidak seberapa. Kenapa tidak seberapa? Karena saat itu berakhir. Tapi di akhirat abada khalidina fiha abada. Tanpa batas, unlimited. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Di dunia orang lama berapa tahun? Kata Nabi, baina sittin wa sab'in. Antara 60 sampai 70. Ini juga belum didiskon. Ya, diskon sakit apalagi. Ya. Mungkin berapa gitu. 60 sampai 70. Lebih dari ini itu mah bonus. Gitu. Segini lamanya. Setelah fase ini apa? Kematian masuk ke mana? Alam kubur. Berapa lama? Sampai hari ini berapa tahun Fir'aun? Hah? Berapa tahun? Ada yang hitung? 7.000 tahun. Padahal hidup di dunianya 10 tahun. Bayangkan, tiap hari Firaun itu diperlihatkan neraka. Tiap pagi dan sore diperlihatkan itu. Dan itu siksaan yang paling dahsyat. Kenapa? Karena roh itu, jiwa yang tersiksanya itu. Ginilah bapak-bapak, ibu-ibu, unggal enjingnya bapak lamun keluar di bumi bakal tikusruk gitu ya. Informasinya itu pasti, informasinya itu terus diperlihatkan tikusruk gimana, artinya celaka akan diinformasikan celaka gitu, gimana, jangan jauh-jauh kemarin nih apa, corona. Betapa dahsyatnya manusia ketakutan sampai meninggal sebelum meninggal. Ya, kenapa banyak orang meninggal? Karena meninggal sebelum
Maksudnya meninggal apa? Kejiwaannya mati, rasa takut, keberlebihan. Itu setengah dari kematian. Gitu. Setengah dari kematian. Makanya pas dibawa langsung ke rumah sakit, udah setengah lagi berarti. Dan rata-rata yang di rumah, alhamdulillah gitu, aman semua. Rata-rata yang di rumah sakit, meskipun ada sebagian, tapi masalah kematian itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, kalau kita membandingkan tentang masa ya kehidupan dunia, ini segini jatahnya itu. Sedangkan kubur, ini belum akhirat ini, baru kubur. Fir'aun sampai sekarang itu 70.000 tahun. Bayangkan, menderita itu tiap hari. Ini pelajaran dari seekor semut ini. Kepedulian menjaga kaumnya. Punya ilmu sedikit, gunakan ilmu itu untuk menjaga. Bukan menjaga keselamatan dunia saja. Selamat di dunia tapi pinarakaan. Nah, itu bukan menyelamatkan. Apa? Natogen gitu ya. Musrukan. Jadi keselamatan dalam Islam itu harus dua. Ya selamat dunia, selamat akhirat. Dan itu mustahil. Mustahil saya katakan. Kecuali kita mengikuti panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran. Ya. Ini kepedulian seekor semut. Kemudian di akhir ayat apa? Wahum, Masya Allah, wahum la yash'urun. Apa maknanya ini? Wahum la yash'urun. Ini kata semut. Kata seekor semut. Hai kaum semut, masuk kalian semua ke tempat tinggalkan yang paling aman, yang lama, hingga Nabi Sulaiman dan pasukannya bisa lewat, tidak menginjak-injak kalian, tidak membunuh kalian. Wahum la yash'urun. Mereka itu tidak sadar. Karena memang tidak tahu Nabi Sulaiman dan para tentaranya akan melewati lembah semut. Dari mana? Kalimat tadi atau ya. Tidak tahu gitu. Mereka tidak tahu. Nah, ini semut ini Masya Allah, wahum la yash'urun. Mereka itu tidak sadar. Husnudzon terhadap Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Bisa jadi mereka itu tidak tahu bahwa mereka akan melewati tempat tinggal kita, kota kita, negara kita gitu, negara semut. Oleh karena itu, ayo segera masuk kalian. Ini mengajarkan juga kepada kita tentang husnudzon, seekor semut. Bayangkan, husnudzonnya luar biasa. Hari ini kita, ini pelajarannya ini sangat dalam sekali. Jangankan dengan orang-orang kafir, non-muslim, sesama muslim saja, ya kita kalah dengan semut. Kenapa sekarang viral ya di YouTube? Kelompok sini mentahdir kelompok ini, yang ini mentahdir ini, saling mentahdir. Dari satu orang menjadi dua orang, dari dua orang menjadi 4, sampai banyak. Saling menuduh. Tidakkah kita mengedepankan husnudzon? Oh mungkin dia menyampaikan itu tidak sadar bahwa itu salah. Tidak dengan mengklaim, menuduh gitu. Tapi dengan husnudzon. Kira-kira nerima nggak ketika diberikan nasihat seperti itu? Dia akan senang. Terima kasih gitu ya. Kamu telah mengingatkan saya. Ternyata apa yang saya sampaikan ternyata salah. Kalau hari ini, Masya Allah, langsung. Ya. Jadi kalah kita dengan seekor semut. Bisa saja kan, seekor semut
menuduh kurang ajar nih Sulaiman dan tentaranya gitu. Gak lihat apa ini negara semut gitu. Gak minta izin dulu gitu. Lewat ke sini. Tapi ini adab, ini ta'dib, tahdzib. Ayat ini kan ayat apa? Taksisiyah, makiyah, mengajarkan kepada kita pondasi empati, kepedulian, pondasi kekuatan tekad. Meskipun seekor semut yang kecil, yang lemah, yang tidak diperhitungkan di kalangan semut sekalipun, tapi dia punya azimah yang kuat, tekad. Untuk apa? Menyelamatkan, peduli, empati, menyelamatkan umat semut. Kita sebagai manusia yang diberikan akal, diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, tidakkah lebih baik daripada seekor semut? Dari sinilah para sahabat faham. Makanya luar biasa kepedulian mereka terhadap umat, menjaga umat dari kebinasaan yang lebih dahsyat, yaitu neraka. Sampai satu orang diutus ke mana? Ke tempat yang jauh sekalipun, mereka dengan ikhlasnya, dengan tegarnya. Kenapa? Karena ini qalat namlatun, seekor semut saja berkata ingin menyelamatkan umat. Hari ini minimal kita diseru dengan surat At-Talaq. Jaga diri, keluarga. Kalau semuanya begitu, aman kira-kira? Aman. Ya. Kenapa? Karena kita tidak dibangun dengan pondasi dengan ayat-ayat taksisiyah, ayat-ayat makiyah ini. Pondasi yang kuat. Kenapa kita sering suudzon? Karena ini juga kita tidak dibangun dengan pondasi. Ini pondasi masalah hati. Ini kan semuanya di masalah hati nih. Kekuatan azimah, tekad, ya kan? Kebersihan hati seekor semut ini. Kalau tidak bersih hatinya, apa yang terjadi? Yang tadi, biarlah gitu ya. Semut-semut yang lain terinjak-injak, saya sembunyi sendiri gitu ya. Nanti sudah terinjak semua, mati semua, saya ambil gitu. Rumah mereka, tempat kekayaan mereka. Tapi tidak, hatinya bersih. Ya, mempunyai kebersihan hati. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini. Makanya diangkat Naml, surat An-Naml. Ya. Pelajaran dari ayat ini, satu, kita meskipun sedikit jangan merasa lemah. Meskipun tidak diperhitungkan, tidak punya kedudukan, apalagi tidak punya kekuasaan, jangan merasa lemah. Tuh, qalat namlat. Ingat semua. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan merasa lemah. Apapun kondisinya. Semut saja. Satu. Yang kedua, meskipun fasilitas serba terbatas, mencari informasi ilmu itu harus selalu kita lakukan. Harus kita lakukan. Kalah dengan semut. Ini raja semut. Kalau raja fasilitasnya gimana? Ya pasti paling mewah. Serba ada lah gitu ya. Tapi kalah dengan yang punya pengetahuan lebih dulu siapa? Semut ini. Artinya apa? Ini mengajarkan kepada kita isyarat dalam ayat ini. Seekor semut yang kecil saja, dia bisa mendahului semut-semut yang lain, termasuk raja semut, untuk memperoleh ilmu. Kenapa? Karena dia ikhtiar. Bawang mungkin semut itu ketika dia mencari informasi. Gitu. Otekar lah gitu. Semut ini. Teku ulen gitu. Tidak diam dia. Gitu. Mencari informasi. Sehingga dengan informasi itu dia bisa menyelamatkan. Dengan ilmu itu dia bisa menyelamatkan kaumnya. Kemudian yang ketiga,
Pelajarannya apa? Empati yang sangat tinggi. Apa empatinya? Menjaga kaumnya dari kebinasaan. Ini yang harus ditumbuhkan dalam diri umat Islam. Empati. Seekor semut mungkin beragam di dalamnya itu ya. Ada ras semut apa gitu. Kan pasti beragam semut-semut ini, status sosialnya gitu. Tapi dia tidak pandang bulu. Ini pelajaran bagi kita. Ketika kita punya ilmu, punya keahlian, bantu, tolong itu saudara-saudara kita. Jangan memandang status sosial. Ini semut mengajarkan kepada kita untuk menyelamatkan. Semut menyelamatkannya itu hanya dari kebinasaan dunia saja. Tapi kita menyelamatkan umat ini dari kebinasaan yang lebih dahsyat. Ya. Ini empati yang harus kita tumbuhkan. Makanya ketika kita melihat baik seorang muslim, sesama muslim ya, ataupun non muslim, maka bagaimana Islam mengajarkan kepada kita. Hari ini umat itu selalu tergesa-gesa. Pengennya ketika kita dalam kondisi tertindas, lemah, apa yang terjadi? Ingin balas dendam, ingin berontak. Ya. Tapi semut ini justru menyelamatkan dengan memberikan informasi peringatan agar masuk. Tidak melawan gitu ya. Kemudian pelajarannya adalah husnudzon. Jadi semuanya ini ranahnya itu bukan ranah hukum ayat-ayat ini, tapi ranah mendidik, mentakdib ya. Kita manusia bagaimana bisa melebihi seekor semut. Semut saja bisa seperti itu gitu. Makanya ketika kita sudah memahami ayat ini, nah judul tadi, apakah semut lebih baik daripada manusia? Ya. Kita tentu jauh lebih baik daripada semut. Kalau kita bisa berbuat lebih daripada seekor semut ini. Makanya jangan minder lah. Ya. Apapun kondisi kita, keadaan kita, jangan minder. Kita punya tugas yang lebih mulia daripada semut. Itu. Semut saja mampu. Itu. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Ini pelajaran yang bisa kita ambil tadabbur dari surah An-Naml ayat 18. Taksis mengajarkan kepada kita bagaimana memberikan fondasi yang kuat ke dalam hati kita, keimanan kita, sehingga kita mampu menjadi manusia-manusia yang lebih daripada semut. Ya. Seperti halnya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka cukup beberapa orang, 4 orang yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mampu menggetarkan raja-raja yang pada waktu berkuasa. Hanya 4 orang yang diutus oleh Nabi, tapi menggetarkan semua. Kenapa? Karena mereka faham, belajar dari ayat-ayat Makkiyah ini, memiliki keteguhan, ketegaran. Jadi nggak ada kaum muslimin di zaman sahabat itu letoy gitu, atau pesimis, nggak ada. Kalah sama semut gitu. Ya, kalah sama semut. Justru kepedulian terhadap umatnya luar biasa, dahsyat. Makanya ketika jadi presiden atau jadi khalifah seperti halnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, ya, apa yang mereka lakukan? Bukan menumpuk-numpuk, justru betul-betul menjaga umat bagaimana supaya selamat di dunia, selamat di akhirat. Gitu, ya. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.